Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Ananda. Saya dari program studi kesejahteraan sosial akan mencoba mengulas kembali tentang tiga menggunakan dasar filsafat, ilmu kerangka teori, paradigma ilmiah, dan asumsi dasar. Nah, coba deh kamu bayangin kamu lagi ngobrol santai sama teman-teman kamu. Terus muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar ilmu? Bukan cuma hafal rumus, tapi benar-benar paham dasarnya. Nah, di sini saya akan mengupas tiga fondasi utama dalam filsafat ilmu, yaitu teori paradigma dan asumsi dasar plus peralogika, metodologi, dan nilai moral. Nah, ilmu pengetahuan kalau diibaratkan rumah tentu perlu fondasi, rangka, dan atap. Fondasi itu adalah asumsi dasar keyakinan terdalam yang tidak selalu terlihat, tapi menentukan kokohnya bangunan. Rangka rumahnya adalah paradigma, kerangka pikir besar yang merangkul semua pengetahuan di dalamnya. Atapnya adalah teori, kumpulan konsep teruji yang melindungi dan menata seluruh isi rumah. Tanpa tiga unsur ini, ilmu akan roboh, data berserakan, kesimpulan kabur, dan penelitian kehilangan arah. Maka sebelum terjun ke laboratorium atau menyebar kuesioner, seorang ilmuwan wajib mengenali fondasi filosofis ini agar setiap langkah riset terasa logis dan bertanggung jawab. Jadi, mari kita mulai dari teori sang atap tempat kita berteduh. Saat menafsirkan realitas, teori bukan sekadar opini, dosen, atau dugaan iseng. Ia lahir setelah rangkaian observasi, eksperimen, dan diskusi panjang. Nah, saat Newton melihat apel jatuh, ia tidak serta-merta mencetuskan teori gravitasi. Ia butuh data, perhitungan, dan verifikasi hingga akhirnya gravitasi resmi jadi rumah. Bagi perhitungan gerak benda, dalam sosiologi, Durkheim memeriksa data bunuh diri di Eropa sebelum memformulasi teori integrasi sosial. Begitu teori terbentuk, penelitian lain punya pedoman ketika menguji fenomena berupa di masa depan. Tanpa teori, penelitian ibarat mendayung tanpa kompas. Mungkin sampai tujuan, tapi peluang tersesatnya besar. Di bawah atap teori terdiri paradigma, kerangka besar yang membentuk gaya arsitektur seluruh rumah ilmu. Paradigma positivistik misalnya melihat dunia secara objektif. Data numerik, eksperimen terkontrol, kesimpulan universal. Berbeda dengan paradigma interpretatif yang memutuskan makna subjektif, mewawancara mendalam, analisis naratif, mencari cerita di balik angka. Paradigma ini memengaruhi cara ilmuwan memiliki metode menafsir hasil, bahkan menyusun laporan. Ketika paradigma dominan bergeser, contohnya revolusi Kopernikan dari geosentris dan heliosentris, dunia ilmu berguncang, teori lama runtuh, teori baru muncul. Penggeseran ilmiah yang membuat ilmu selalu dinamis, tak pernah beku di satu kebenaran selamanya. Lebih dalam lagi, tersembunyi asumsi dasar keyakinan filosofis, teologis, dan ideologis yang menuntun cara seseorang memandang dunia. Seorang ilmuwan bisa berangkat dari kepercayaan bahwa alam semesta teratur karena ciptaan Tuhan, yang lain mungkin menganggap realitas sepenuhnya dengan rumus. Walau tidak bisa diuji dengan rumus, asumsi ini mengarah ke pilihan topik, rumusan masalah, bahkan interpretasi data. Bayangkan penelitian yang yakin manusia pada dasarnya baik. Ia cenderung mencari faktor lingkungan yang sangat meneliti kejahatan. Sebaiknya, jika ia percaya manusia egois, fokusnya mungkin pada kontrol sosial, menyadari asumsi dari membuat ilmuwan lebih waspada terhadap biasa. Mendorong dialog lintas pandangan demi hasil riset yang adil. Agar rumah ilmu tidak miring, diperlukan logika sebagai pondasi berpikir lurus. Logika dedukatif dari
premis umum, kesimpulan khusus, memastikan argumen tidak loncat. Logika induktif dari data khusus ke kesimpulan umum memungkinkan kita mengeksplorasi temuan. Contohnya, jika semua logam diuji memuai saat dipanaskan, data khusus, logika indukasi menyimpulkan logam memuai saat dipanaskan. Meski ampuh, logika klasik punya batas. Ia kadang gagal menjawab fenomena kompleks seperti kesadaran manusia atau perilaku kuantum, karena itu ilmuwan mengembangkan pendekatan baru, yaitu naturalisme yang menegakkan konteks alam. Instrumentalisme yang melihat teori hanya sebagai alat praktis, bukan kebenaran final. Perlu kombinasi logika, etika, dan kreativitas agar ilmu tetap relevan di tengah realitas yang berubah cepat. Selanjutnya, kita sering keliru membedakan metodologi dan metode. Metode ialah teknik konkret, observasi, wawancara, regresi linear, ibarat palu gergaji meteran bagi tukang kayu. Sedangkan metodologi adalah cabang filsafat yang menimang mengapa palu dipakai bukan bor. Kenapa wawancara lebih pas daripada survei? Mengetahui metodologi membuat peneliti tidak asal pilih alat. Ia menyesuaikan dengan paradigma, teori, dan tujuan riset. Hasilnya penelitian menjadi padu. Metode kuantitatif tepat guna saat menguji hubungan variabel, sedangkan metode kualitatif jitu mengungkapkan makna mendalam. Dengan pemahaman metodologi, ilmu tidak sekadar mengikuti tren, melainkan sadar alasan ilmiahnya. Landasan filosofis juga membuka ruang harmonis antara ilmu dan agama. Sepintas sains terlihat tertolak belakang dengan iman, padahal keduanya bisa bersinergi. Banyak ilmuwan Muslim klasik, Ibnu Sina, Al-Biruni, berhasil memadukan observasi empiris dan meyakinkan teologis bahwa alam adalah kitab terbuka. Tanda kebesaran Tuhan. Asumsi besar ini justru menyalakan rasa ingin tahu, bukan mengekangnya. Di zaman modern, etika riset kedokteran sering merujuk pada prinsip agama dan moral. Isu cloning, rekayasa genetika, sampai kecerdasan buatan butuh bimbingan nilai agar tak liar. Jadi agama bukan penghambat ilmu, melainkan pagar etis yang menjaga ilmu berpihak pada kemaslahatan. Menilik semua elemen tadi, filsafat ilmu memberi kita kacamata ganda. Satu lensa terlihat fakta, lensa lain menilai makna dan dampak. Ketika seorang peneliti mengumumkan temuan vaksin, kita tidak berhenti pada efikasinya 95%. Kita juga bertanya siapa yang mendapat akses, apakah data uji klinik transparan, apa implikasi sosial. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa kebenaran ilmiah selalu punya konsekuensi sosial. Oleh sebab itu, ilmuwan memikul tanggung jawab moral, menjelaskan temuan secara jernih, menghindari klaim berlebihan, dan mempertimbangkan kebijakan publik. Kesadaran filosofis juga membuat kita lebih kritis terhadap bias. Di era big data, algoritma bisa mengaplikasikan prasangka rasial atau gender tanpa disadari perbuatannya. Dengan menelusuri paradigma dan asumsi dasar di balik kode, kita dapat menilai apakah model statistik benar-benar netral atau hanya mengamplifikasi ketimpangan lama. Logika dan metodologi
membantu mendeteksi variabel tersembunyi, sementara nilai etis mendorong perbaikan agar ilmu menghadirkan keadilan alih-alih ketidaksetaraan. Terakhir, filsafat ilmu mengingatkan kita bahwa ilmu bersifat tentatif. Teori sehebat apapun hanya berlaku sampai bukti bahwa mengukurkannya. Paradigma pun bisa digeser oleh temuan revolusioner. Sikap terbuka inilah yang membedakan sains dari dogma. Namun, keterbukaan bukan berarti relativisme total. Ada prosedur baku, uji replikasi, dan debat akademik yang menjaga ilmu tidak terjebak kabar palsu. Jadi, seorang ilmuwan sejati menggabungkan kerendahan hati untuk diubah oleh fakta dan keteguhan hati yang mempertahankan kebenaran yang diuji. Dengan demikian, memahami asal-usul dan struktur ilmu ibarat melihat kerangka bangunan sebelum memasang lampu dan sofa. Kita jadi tahu kenapa dinding berdiri, atap kokoh, dan fondasi tak retak. Dengan kesadaran ini, belajar sains bukan cuma mengoleksi fakta, tetapi menumbuhkan cara pikir kritis, logis, dan etis. Besok, jika kamu meneliti tentang perubahan iklim, akan terlintas paradigma apa yang kupakai, asumsi apa yang akan kubawa, metode apa yang paling sahih. Jawaban tersebut memastikan risetmu tidak sekedar menambahkan deret angka di jurnal, tapi juga menyumbang solusi bagi masyarakat dan planet. Maka, selamat melangkah di jalan ilmu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.